Serpek Lapisan serviks ada berapa? 3. Kalau namanya serviks ya jangan nyebutin Ya serpek. Geometrium belum ada. Kalau serviks apa? Exoservix yang paling luar. Terus yang paling dalam kan endoservix. Ya, di antaranya itu ada namanya transformation zone. Ya, zona transformasi peralihan dari ekto mau ke endo. Ya, peralihan dari epitel thalamus ke epitel kolumnar. Ya. Ini apa nih? Ini apa? Kelenjar apa? Kelenjar endoservix ya. Ya, nanti bedakan sama kelenjar endometrium ya. Kalau kelenjar endoservix ini bagaimana sih ciri-cirinya? Gimana sih ngebedain? Kalau misalnya nggak dikasih tahu ini organnya organ apa? Jadi pilihannya antara cervix, kelenjar endoservix atau endometrium. Nggak kelihatan sayang. Kalau kelenjar Sayangku. kalau kita deketin epitelnya itu, ini kolumnar ya. Terus dia agak bening-bening begini kan, ini kan kolumnar nih, ya. Iya. Ya, ini agak bening-bening gini dia ya. Kayak ada musim-musim itu gini nih. Nih, lihat ya. Nih, ya. Ini kalau ini kayak tuts piano gitu nih. Nih, ya. Ini kan, ya. Nanti kita bedakan sama kelenjar endometrium, ya. Ini kelenjar endoservix. Kalau dibilang cervicitis berarti ada itis-itisnya kan? Ya, radang apa biasanya? Sel radangnya apa? Ya, limfosit terus sel plasma biasanya ya. Kalau dibilangnya cervicitis kronis berarti limfosit sama sel plasma aja, ya. Kalau cervicitis akut baru dia yang sama MM, ya. Nah, ini kita mengetak nih mana dia sel radangnya ada di sini. Itu baru benar. Ini sel radang apa? Nih limfosit ini sama limfosit ya sama ya. Ini juga nih limfosit yang punya titik kecil hitam begini aja nih limfosit lagi. Ya. Kalau sel plasmanya kayak gimana? Yang ada merah-merahnya ya, sitoplasmanya ya, yang kayak mata melirik ke samping itu. Ini mungkin nih, pokoknya yang sitoplasmanya ada merah-merah. Ini saya naikin nih dari yang di belakang jatuhnya. Ini sel plasma nih yang sitoplasmanya ada merah-merah ya. Kalau yang titik kecil begini aja limfosit, ini limfosit ya. Pokoknya dia campuran berarti ya, limfosit ada, sel plasma bisa ada, bisa enggak. Ini mungkin sel plasma nih ya, berarti limfosit. Ya, jelas? Jelas. Ya, cervicitis kronis sudah ya? Ya. Sudah ya. Terus berikutnya apa? Polip. Polip endoservix. Berarti ini masih di cervix kan? Ya. Bukan di uterus ya. Masih di cervix. Nih, polip itu kan kayak bentukan jari ya kan? Namanya polip pasti bertangkai dia. Ya. Nih bertangkai, ini mungkin tangkainya ini tangkainya di sini polipnya naik ke sini polipnya. Kebayang? Kebayang ya? Nah, ini kalau yang kecil-kecil ini apanya nih? Yang mengambang-ngambang ini apanya nih? Ini mungkin polip juga, cuman kalau polip itu kan dia seperti jari ya. Jadi dia tumbuhnya kan berbagai posisi, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini ya kan? Berbagai macam kan. Kalau polip itu tidak, dia sebaris-sebaris rapi kayak sisir kan? Ya, jadi dia macam-macam bentukannya kesana kemari. Jadi kalau yang kecil-kecil ini mungkin pada saat dipotong pas yang posisi polipnya menghadap ke sini, menghadap ke kita, kena potong begini, ini dia. Ya, kalau yang pas posisi polipnya dia begini, kena potong ya panjang dia jadinya. Ya, nih, ya. Terus tahu dari mana ini polip endoservix? Kenapa bukan polip exoservix? Dari mana? Dari epitel pelapisnya. Ya. Kalau epitel pelapis endoservix seperti ini, ya mirip kayak tadi kelenjar endoservix. Ya, ini epitel pelapis lapisan endoservix. Kalau ini kelenjar endoservix, epitelnya sama. Lihat nih, ya.
Epitelnya sama ya, kolumnar, ada kayak musin-musin ini ya di sitoplasmanya, ya. Jelas? Jelas ya. Emangnya kenapa bukan polip ektoservik? Emang kalau ektoservik apa dia? Ya, squamous ya. Epitel squamous berlapis, masih ingat gimana rupanya? Masih ya, gepeng atau squamous ya, sama ya. Jadi kalau squamous itu dia di epitel paling luar, ektoservik, makanya dia karena paling luar dia yang paling pertama kena gempuran dari sel radang, dari HPV, makanya dia lapisannya paling tebal kan, squamous berlapis ya. Kalau ini kan sudah semakin dalam sudah selapis ya. Ini ada area perdarahan ya. Bisa juga campur dengan radang, mungkin bisa aja namanya radang ya. Ini kayak ada radang. Nah, ini sel apa aja? Ini apa nih? Ini sel plasma nih. Ini kan ada kayak sitoplasmanya nih, beda nih. Ya, kalau yang titik begini baru limfosit nih. Ya, ini limfosit nih. Ya, nih. Ini limfosit nih ya. Kalau yang merah-merahnya eritrosit. Ya, bisa bercampur ya. Ini apa nih? Plasma nih. Plasma nih. Apa sih? Nih. Ya, udah tahu ya? Limfosit dan sel plasma. Berarti kronik ya, nih. Plasma ya. Sel plasma bilangnya ya, jangan bilang plasma aja. Ya, polip endoservik. Sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Terus berikutnya Kandiloma. kondiloma. Karena kemungkinan kondiloma ini. Kondiloma ini ganas atau jinak? Ini kalau di perempuan dibilangnya seperti apa? Itu kutil. Oh, atau seperti jengkel ayam ya? Ya. Ya, ini dia. Ya, kalau kondiloma itu bentukannya juga seperti jari ini kan, kayak jari nih. Kebayang ya? Ya, nih kayak jari nih. Ya, berbentuk-bentuk ini kan ini. Ya, ini di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang Terima kasih, sayang. mungkin cuma kepalanya aja kepotong ya pas waktu dia menghadap kita nih. Ya. Untuk bentukan jarinya sudah nangkep? Ya, ini kan banyak yang kepotong menghadap sini nih, ya. Terus selain berbentuk seperti jari, apa lagi yang khas di kondiloma? Nah, pielositotik atypia. Ini kondiloma ini lokasinya di mana nih? Lokasinya di mana? Di serviks atau di mana? Labia. Di mayor ya. Epitel lapisnya apa nih? Ya, perineum bisa. Penis bisa? Bisa, ya. Ini epitel apa nih? Squamous berlapis kan? Ya. Ada yang mau saya jelasin lagi squamous berlapis atau sudah ngerti? Ada yang mau dijelasin lagi? Atau sudah ngerti? Sudah ya? Ya. Ini kan squamous nih, squamous berlapis ya. Ciri khasnya kan dia berbentuk kayak layang-layang gini kan? Nih, poligonal ya. Nih, persegi gini nih, poligonal kan? Terus ciri khas lainnya dia sitoplasmanya merah muda, eosinofilik dibilang gitu kan? Nih, eosinofilik nih ya. Dibilangnya itu khasnya itu sitoplasmanya eosinofilik luas. Jadi ini kan ada luas-luas nih sitoplasmanya ya. Jadi dia jarak antar satu inti dengan inti lainnya agak berjauhan ya kan? Karena kan sitoplasmanya masing-masing luas-luas ya. Ya. Nah, nanti kita lihat yang namanya koilositotik atypia yang mana sih dia? Nanti kita lihat gambaran yang agak jernih-jernih yang intinya nggak mengkerut. Nah, di sini nggak ini kayak yang beda. Nih, kita deketin lagi. Tuh, kalau yang di sini masih sitoplasmanya eosinofilik, ini kan masih yang normal nih. Nih ya. Nah, kalau dia koilositotik atypia, ini bandingkan dulu ya. Ini satu intinya dia begini ya. Ini intinya, ini anak inti kan? Ya, ini kan sitoplasma. Kalau dia menjadi koilositotik atypia, nih intinya itu mengkerut jadi agak kecil. Sudah begitu sitoplasmanya jadi putih ini, nih, ya kan? Kalau yang sini normalnya nih, normalnya kan sitoplasmanya eosinofilik, ya. Kalau dia koilositotik atypia, intinya mengkecil, mengkerut seperti kismis ya, raisin like ya, seperti kismis.
bisnis, habis itu dia ada perinuklear halo. Peri itu artinya peri samping atau sekitar, nuklear intinya. Jadi ada halo ya, ini halo ya. Ya kalau kayak di malaikat itu kan ada halo di atas kepalanya ini ya, ada lingkaran ini ya. Jadi dia boiler seperti tibia. Ya, coba kita cari lagi di fokus yang lain. Ada yang melihat? Belum? Mana? Oh, ini lihat nih. Ya. Ini kan beda ya. Ya, kan ada jernih-jernih ini. Ya. Ini bagian yang normalnya, ini yang sudah dengan velocitotic asidia. Tuh, mengkerut kan ya. Ya, mengkerut terus ada perinuklear halo. Ya, kan beda sama ini. Ya. Karena dia mengkerut, otomatis dia intinya lebih kecil dan lebih gelap dong, ya. Kalau yang ini kan intinya agak besar-besar, agak masih ada perang-perang, ini kan lebih gelap-gelap ya, karena mengkerut. Ya, jelas ya. Nanti lihat di fokus lain juga masih banyak kok. Ya, di fokus lain banyak nih juga nih. Tuh, ini nih. Ya. Udah ya, jelas ya, poliloma akupinata sudah? Ini Dina ya? Dina, tapi dia cikal bakal bisa menjadi ganas. Kalau ganasnya jadi apa? Apa? Ganasnya jadi apa dong? Jadi Dari epitel lapisnya nih Kak. Tadi epitel lapisnya apa? Squamous. Kalau jadi ganas? Ya, squamous cell carcinoma. SCC. Terus apa berikutnya? Adenomyosis. Adenomyosis. Apa tuh adenomyosis? adenomyosis. Nah, adenomyosis. Ini kalau nanti keluar misalnya ini sediaan diambil dari uterus, pasti dikasih tahu. Sediaan diambil dari uterus seorang wanita usia bla 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 dengan keluhan misalnya dismenorrhea berat atau infertilitas. Kalau misalnya yang kelihatan seperti ini, seperti apa definisinya tadi? Kelenjar endometrium di lapisan miometrium ya. Kalau ini kan dari uterus berarti lapisannya ada 3 yaitu endometrium, miometrium, perimetrium yang paling tebal miometrium ya. Ini lapisan normal endometrium nih, kelenjar endometrium kayak gini. Coba kita bedakan sama tadi kelenjar endocervix. Kan tadi kita mau bedain. Tuh, beda nggak? Beda ya, dia intinya lebih numpuk-numpuk. Terus dia kan sitoplasmanya nggak kayak ada musim-musimnya ya. Terus intinya numpuk-numpuk. Kalau yang tadi kan kayak tut piano kan dia rapi di bawah. Selapis. Ya, selapis dia rapi di bawah. Ya, bisa bedain? Bisa. Ya. Nah kalau stroma itu yang mana sih? Stroma itu yang ini dan sekitaran ini di luar-luar sini stroma. Ya. Jangan nggak bisa bedain stroma sama miometrium. Kalau miometrium itu sudah jelas gini dia merah muda dia. Ya. Ini miometrium nih. Kalau yang ini stroma. Ya. Jelas kan bedanya ya? Nah ini masih lapisan normal nih, ini endometriumnya. Terus kita cari nanti di miometrium ini nanti ada dia fokus yang ada kelenjar dan stroma endometrium. Berarti itulah penyebabnya. Mana tadi dia? Nah ini ya tuh. Tiba-tiba dia ada 2 fokus nih. Ya ini kan di lapisan miometrium. Ya tiba-tiba ada fokus kelenjar dan stroma. Ya kan beda. Ini miometrium ini stroma kan beda kan? Ya kalau stroma itu dia lebih padat hitam. Ya ini kelenjar dan stroma. Nih intinya beda kan epitelnya ya dengan endocervix tadi ya. Nah dengan kelenjar endocervix beda ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas ya. Terus berikutnya
Lioma. Teren. Leomioma. Leomioma ini karena sedina. Ina. Bilang benar. Lima. Dina ya. Ini lapisan apa nih? Geometriumnya ini kan otak nih ya. Tebal. Ini kan dia lapisan paling tebal ya. Ini lapisan apa? Perimetrium ya. Bukan endometrium. Kalau endometrium kan ada kelenjarnya ya. Ini perimetrium nih ya. Terus kita cari gambaran miomnya itu mana sih? Nah, ini sepertinya ini memang dari jaringan miomnya aja nih yang diambil ya. Jadi ini dari operasi miomektomi. Miomnya aja diambil. Kalau yang lokasi subserosa dia bagaimana? Benjol kan ya? Ya. Berarti dia dari miometrium sampai perimetrium ya. Ya, ini perimetriumnya nih, ya kan? Ya. Ini perimetriumnya, terus dia benjol kan ini nih. Ini kan berbatas nih. Ya. Nih bayangkan ini batasnya di pinggir, naik terus ini seperti bakso gitu kan? Ya, nih. Nih, ya. Nih melengkung sini ya. Terus dia terdiri dari sel-sel yang padat terus membentuk struktur apa dia? Kapsul. Tiga. Sigar itu nanti kalau kita sudah mendekat ke pembesaran dekat baru pembesaran luar baru. Sigar. Yang saya bilang yang saling berpotongan itu apa? Ini kan dia nih. Fasciculus bilangnya ya. Ini kayak arus-arus nih ya. Ini arusnya ke sini, ini arusnya ke sana. Ini ke sini ke samping, ini melengkung, ini ke atas, ini kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, ini bukan miometrium loh, ya. Bedakan. Kalau miometrium yang biasa dia seperti ini. Ini sel-sel otot nih. Ini kan bukan kayak arus, ya. Beda ya. Nah, di sini yang padat ini kan kayak arus nih, ya. Terus kalau kita mendekat, baru dia bentuknya kayak cerutu, ini kan ya. Nih kayak panjang lonjong ini, ya. Ini seperti cerutu nih ya. Sel-selnya berbentuk lonjong seperti cerutu, ya. Jelas? Jelas ya. Leomioma udah ya, jelas ya. Belas. Terus berikutnya Tidak. Oleh. oh ini tadi sama amil anggur. Nama amil anggur ya, apa bagus ya. Bentuknya seperti anggur kan? Ya, nah ini dia anggur-anggurnya kalau dipotong seperti ini ya. Ya. Ini fili-fili. Fili apa Iya, namanya? pegel tanganku. Fili koral. Iya. Fili Jeda koreales, dulu, jeda. ya. Oh ya. Fili koreales yang kalau tidak ada pembuluh darah ini apa namanya? Tidak ada pembuluh darah namanya avaskular. Vaskularisasi. Ya. Kan kalau yang kalau apa? Yang fili-fili yang normalnya itu yang seperti kita kemarin kuliah, kalau fili normal kan dia di dalamnya penuh pembuluh darah kan, merah itu ya. Kalau ini avaskular ini enggak ada dia. Ya, semuanya enggak ada pembuluh darah avaskular. Ya. Nih, semuanya enggak ada, ya. Nih, avaskular. Ya. Terus dia sel-sel yang melapisinya apa aja? Nah, sel trofoblast dibagi menjadi yaitu ya sito sama situsitio ya. Yang mana yang lebih serem-serem? Ya situsitio ya, intinya agak banyak ya, kelompok-kelompok gini ya. Sito mungkin yang masih serapis-serapis gini ya. Yang situsitio yang dia agak hitam-hitam kelompok-kelompok gini ya. Yang intinya banyak dia kumpul-kumpul ya. Situsitio ya. Ini mungkin situ ya. Ini mungkin sitionya, ini mungkin sitionya. Ya, jelas ya? Jelas. Jelas ya. Terus berikutnya? Kreatinin. Squamosel carcinoma Keratinosis squamosel carcinoma. Ini bisa terjadi di tadi labia itu bisa, ya. Karena kondiloma itu lama-lama menjadi SCC bisa, ya. Baik pada perempuan maupun laki-laki bisa. Dari pelvic bisa, ya. Dari mana aja bisa. Yang penting dia pelapisnya squamous, ya.
Tapi ini bisa kebayang nggak adik-adik kalau ini dulunya ini adalah epitel squamous. Bisa ya, kebayang ya, ya. Tapi ini kan sudah tidak normal epitel squamousnya, ya. Tuh, kan sudah tidak normal dia, ya. Sudah berantakan dari mana-mana ya. Sitoplasma eosinofilik luasnya sudah nggak jelas juga, ya. Sudah bertumpuk-tumpuk begini, ya. Nih, ya, kan kelihatan ya. Ini sudah bekas kayak dulunya epitel squamous terlapis, cuman dia lama-lama jadi ganas, ya. Keratinnya sudah pernah lihat keratin kan? Udah. Udah ya. Ini nggak begitu jelas soalnya, ya. Ini mungkin ya yang agak pink-pink ini mungkin, ya. Masih ingat? Masih. Ingat ya. Sudah cukup yang ini? Cukup. Ya. Terus berikutnya? Seros. Terus Kista Tina, dia. nih. Dina. Nah ya, ini kista yang kayak bukan coklat. Ini kan kista yang kayak balon itu loh, yang saya bilang kayak balon udara yang tipis, yang kalau dipecahin keluar cairan encer. Ya, ini dia dinding kistanya, ini dinding kistanya. Apa dia epitel lapisnya? Terus kolumnar. Ya, kolumnar. Tuh, kolumnar setuju? Terus selain kolumnar dia apa lagi ciri khasnya? Epitelnya? Bersilia. Ini kan bisa lihat nih bersilia nih. Nih, ada bumbunya. Ya? Kan bersilia nih. Jelas kan? Jelas ya, ini mau mendekat dimanapun pasti dia sama lapisnya nih. Mau mendekat di sini pasti sama. Itu kan dari jauh kelihatan dia bersilia. Nih. Ya, kolumnar bersilia. Ya? Jelas? Jelas ya, ini berarti sediaan diambil dari uterus atau dari mana? Ovarium, ya? Ovarium. Ini apa nih? Histologi ini apa nih? Apa nih? Apa? Anu apa? Ya, apa nih? Yang putih-putih kayak awan ini loh yang di histologi. Ada adiposa. Ya, apa? Bagus. Luteum. Albikan. Ya, Oh. kalau yang putih ini albikan ini sudah mau hilang ya. Sudah tua ini dia umurnya ya. Folikelnya sudah tua ya. Nah, ini kita ketemu apa nih? Nah, ini apa nih? Kelenjar apa? Ada Mana? Ini sekalian ada endometriosisnya nih, ya. Ini kelenjar stroma endometrium nih, ya. Nanti kita lihat lagi ya. Kan dalam satu ovarium itu bisa macam-macam, ya. Sudah jelas yang ini? Jelas ya. Nah ini yang kayak ini lihat nggak ini? Ini kayak besar, Tidak, ini. kelenjar tadi ada. Ini apa nih? Mana? Ya setelah aku sudah berikan ada. Tak ada. Sel-selnya ini terdiri dari sel KK dan granulosa. Enggak Apa ada nih? kok. Histologi. Nanti kita dengar. Korpus. Deum. Deum ya. Ini kan besar nih. Ini Corpus luteum. Itu. Oh, kalau corpus albicans mirip adipos. Terus berikutnya apa? Endometriosis. Sis. Kita endometriosis. Apa endometriosis saja boleh ya. Berarti ini Endometrium. ketemu apa? Apa yang kita cari? Nah ini apa nih? Ya. Yang lengkap. Kelenjar endometrium. Yang lengkap. Stoma. Kelenjar dan stroma endometrium ya. Dan stoma. Ini kan kelenjarnya, ini stromanya ya, kita mau periuknya. Ya, kelenjar dan stroma endometrium ini juga ada. Ya. Atau kalau misalnya nggak dapat kelenjar dan stroma, misalnya kita dapat yang agak warnanya coklat-coklat itu apa? Nama di mikroskopisnya apa? Pigmen hemosiderofa. Ya.
ya. Itu juga bisa. Ini juga nih kelenjar dan stroma Hemosiderosa. Ini stromanya aja mungkin lebih kelihatan ya. Kan beda sama ini ya. Itu nanti kalau ujian pasti yang jelas. Nah, ujian pasti yang jelas. Nah ini kan kelihatan nggak nih agak coklat-coklat? Kelihatan tipis. Itu tuh, itu coklat. Ini kan ada coklat-coklat nih ya. Ini dibilang pigmen hemosiderosa. Ya kan ada di kuliah ya? Ya. Jadi salah satu mau kalau ketemu kelenjar dan stroma endometrium bisa dibilang endometriosis. Hemosiderosa. Kalau yang nggak ketemu yang Yes. coklat-coklat begini pigmen hemosiderosa juga bisa dibilang bisa endometriosis. Ya. Ini kan dari jauh kelihatan dari sini tuh agak coklat kan? Pigmen Dibanding yang hemosiderosa. sini-sininya darah muda ini coklat. Ya sudah jelas? Sudah. Kalau misalnya dikasih dari jaringan, misalnya dibilang sediaan diambil dari dinding abdomen seorang wanita usia 45 tahun dengan keluhan nyeri perut, terus didapatkannya seperti ini. Mana dia tadi? Mana dia tadi? Mana dia? Ya, didapatkan kelenjar dan stroma endometrium, berarti diagnosisnya Endometriosis. ya. Pokoknya kalau sudah di luar uterus dapat kelenjar dan stroma endometrium pasti endometriosis. Ya. Sudah jelas? Jelas. Terus berikutnya Imatur. ya. Ini yang ada rambut tinggi tulang itu kan? Ya. Ini kan seharusnya tidak ada di Dia ovarium ya. Ovarium kan tadi adanya corpus albicans, corpus luteum, Luteum. ya kan? Terus apa? Follicle primer gitu-gitu kan? Ya. Tapi ini di ovarium tapi ada gigi. apa nih? Follicle rambut, kita itu bukan. Apa nih? Kita apa? Kromus, ya kan? Ya. Ini di ovarium tapi ada kelenjar sebasea. Oh, spasial. Nih, Spasial. masih ingat nggak kelenjar sebasea? Ini ya, yang kayak sisik ikan ini ya, kelenjar sebasea ya. Ini apa? Follicle. Follicle apa yang lengkap? Rambut. Ya, yang lengkap ya. Ini apa? Potong. Follicle rambut. Ada rambut. Nih, Rosa. nih. Saraf. Lagi. Hebat dari jauh sudah bisa ya, saraf ya. Sudah ya. Nih, saraf. Nembak apa? Udah tahu beneran ya? Good. Nebak. Udah bisa. Bisa ya. Awas nanti jelek-jelek. Follicle rambut. Siapa itu Adit ya? Nih, rambut ya. Nah, ini kan seharusnya tidak ada di ini normal ya, pada normal ya kalau sudah ketemu. Nah, ini penyerapan di kelompokan ini. Ini loh. Ini bagus saja. Oh, ini rambut. Ini rambutnya sudah mau dulu. Nih, penyerapan nih. Ini loh. Berapa ya? Nanti yang nggak tahu nih keluar di ujian ya. Nih apa nih nanti cari tahu sendiri. Itu kelenjar apa, cari tahu. Ini ya. Ciri khasnya kelenjarnya ini nih, dia kayak ada nih nonjol-nonjol begini, kelumen dia nih. Kan bagus nih. Cari nanti kelenjar apa nih ciri khasnya begini ya. Itu kelenjar Nih, apa? khasnya itu dia begini nih. Nonjol-nonjol ke dalam lumen nih, begini. Ada di sesuatu. Enggak Sesuatu tahu. kelenjar ya. Kelenjar apa itu? Ya, nanti cari tahu. Apa itu? Sudah jelas ya ini ya. Jelas. Masuk titik teranoma ya. Terus berikutnya Serus karsinoma. karsinoma Surat ya. karsinoma. Berarti ini versi ganasnya dari tadi siapa? Serosita adenoma ya. Ini kan dia bentukan Oh, papiler terakhir. ini ya. Oh iya, bisa. Bisa bayangin nih papiler seperti jari-jari ini. Papiler. Bisa bayang? Bisa. Ya, nih mau mendekat dimanapun dia sama nih papiler, ya, nih, ya, jari-jari, ini di sini juga tuh sama, ya kan? Ya, kalau dideketin dia sudah
nggak baik-baik aja, intinya masih banyak mitosis, intinya udah mau fix. Tuh, ini mitosis. Apa ini pas apa? Fase apa itu? Promat poliparase metafase anak Meta? propase propase. Meta ya. Masih banyak nasi mitosisnya ketemu ya. Ini kan selnya sudah ganas, ini ada yang sebesar ini ya, ada yang kecil ya kan, terus bentuknya sudah beda-beda ya. Sudah ini ada yang lonjong, ada yang bulat, bentuknya besar kecil ya. Sudah berbagai macam bentuk ya, makanya dibilang pleomorfik ya. Sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Terus berikutnya Habis. habis? Habis. Habis ya, yuk kita lihat jaringan. Yuk.